Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hartoyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mengenai prediksi target eh, pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama target 2024 dan target 2025 yang akan kita ambil berdasarkan target dari pemerintah Republik Indonesia dan juga target ataupun prediksi dari berbagai macam pengamat ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu saya akan share screen eh, pada makalah pada hari ini. Eh, Makalah hari ini akan kita sampaikan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 dan tahun 2025. Perkenalkan, saya Hartoyo, mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut target dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2024 yaitu 5,2% dan pada tahun 2025 5,3%. Bagaimana analisis proyeksinya dan apa saja tantangan yang mungkin akan dihadapi? Ini kita akan mengambil berbagai macam pandangan dari para pakar ekonomi Indonesia dan juga target dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya target pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dalam siaran persnya pada tanggal 3 Februari 2024, bahwasanya pemerintah optimis Indonesia tumbuh solid di tahun 2024 dan lebih baik lagi di tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Susi Wijono juga memaparkan terkait optimisme pemerintah terhadap proyeksi tahun 2024 yang solid dan tahun 2025 yang lebih baik. Pemerintah optimis pada tahun 2024 Indonesia akan tumbuh lebih tinggi, yakni di angka 5,2%. Kemudian pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai kisaran 5,3 sampai 5,6%. Sedangkan untuk tingkat inflasi, pemerintah optimis inflasi Indonesia hingga akhir tahun 2024 akan terus terkendali, di mana rata-rata tahunannya akan berada di bawah 2,80%. Lalu untuk tahun 2025, Indonesia yakin bisa mampu di angka 2,5 plus minus 1%. Kalau tahun lalu tumbuh 5,0,5%, pemerintah menargetkan pada tahun ini kita masih optimis 5,2%. Bagaimana dengan tahun depan? Mudah-mudahan dengan politiknya makin stabil, kemudian berbagai indikator makro cukup bagus, maka fundamental makro kita juga cukup kuat. Tahun depan atau tahun 2025 ini kita menargetkan range-nya kira-kira 5,3 sampai 5,6% dengan berbagai catatan asumsi yang nanti akan kami jelaskan beberapa hal. Tapi intinya untuk tahun 2025 ini, jadi kesimpulannya kalau ditanya 2024, pemerintah sangat optimis dan pada tahun 2025 lebih optimis lagi dengan berbagai indikator tersebut. Kedua indikator tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengindikasikan bahwa pemerintah sangatlah optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan 2025 akan lebih baik lagi. Beberapa strategi besar kebijakan pemerintah juga telah disiapkan guna memastikan ketahanan ekonomi nasional ke depannya. Selain merevitalisasi mesin konvensional seperti produktivitas, daya saing, hingga infrastruktur, pemerintah juga ingin membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru mulai dari industrialisasi, digitalisasi, hingga transisi energi berkelanjutan. Kemudian juga disiapkan strategi penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan melalui berbagai perlindungan sosial, termasuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, pembinaan mikro, dan padat karya tunai.
Bagaimana analisis proyeksinya dan apa saja tantangan yang mungkin akan kita hadapi? Ini kita ambil dulu dari berita resmi Statistik, Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian nanti kita bandingkan dengan berbagai macam pengamat politik atau pengamat ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat dari berita berita resmi BPS, di sini bisa kita tunjukkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi secara global itu internasional rata-rata antara 4,1 di tahun 2022, kemudian naik 4,3, kemudian 4,2, dan di tahun 2025 diprediksi 4,2. Ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama year on year di berbagai negara juga kurang lebih sama, dan kita hampir mendekati dengan angka yang ada di Tiongkok dan angka yang ada di Malaysia. Kemudian untuk perdagangan global juga terdapat penurunan untuk harga komoditas. Ini kita bisa lihat beberapa komoditas memang ada penurunan di tahun 2024 ya, dari berbagai sisi. Ini termasuk nikel, batu bara, ya, biji besi. Penurunan ini terjadi kenapa? Mungkin nanti bisa kita sampaikan kenapa terjadi penurunan tersebut. Untuk ekonomi Indonesia ini tetap terjaga dan tumbuh solid ya. Kita lihat di sini ada laju pertumbuhan ekonomi year on year untuk tahun 2019, 2020 sampai dengan tahun 2024 ya. Jadi di tahun 2024 sendiri untuk kuartal 1 5,11%. Ini untuk pertumbuhan ekonominya. Jadi beberapa tahun ini terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif ya, dari mulai 2022, 2023 sampai dengan 2024. Jadi pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang positif. Kemudian aktivitas yang membuat pertumbuhan ekonomi kuat ini ada beberapa aktivitas, termasuk aktivitas produksi meningkat, mobilitas masyarakat meningkat, realisasi investasi juga meningkat, daya beli masyarakat juga terjaga. Kemudian ada respon kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi juga lebih baik lagi. Untuk laporan pertumbuhan ekonomi yang ada kaitan dengan PDB, kita juga ada beberapa yang tadi sudah disampaikan, yang mana pada tahun 2023 atau akhir triwulan ke-1 kita ada 5,11% ya, plus minusnya ini kurang lebih mendekati dengan target yang ada atau target yang sudah disampaikan tadi antara 5,2 sampai 5,3%. Distribusi pertumbuhan ekonomi juga PDB juga menurut lapangan usaha ini banyak ada di industri pengolahan ya, dan perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Itu adalah mayoritas ya penyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar di Indonesia. Sumber pertumbuhan ekonomi juga seperti itu, naik ya dari triwulan pertama, triwulan keempat, kemudian triwulan ke-1 pada tahun 2024 5,11%. Ini adalah data-data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, yang mana ini mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan lebih baik atau bisa naik lebih bagus lagi. Kemudian kita juga bisa melihat perbandingan ini dengan yang disajikan oleh beberapa pakar ekonomi, termasuk ada di berita Tempo ya, yang pada tanggal 21 November 2004, ini indeks prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan antara 5% pada tahun 2025. Kita bisa melihat berita ini yang ada di halaman Tempo sendiri, bahwasannya di sini ya, dari hasil pengamat ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi memang diprediksi antara 5% pada tahun 2025 ini. Ya, prediksi ini antara lain dipengaruhi oleh kondisi geopolitik, khususnya pemilihan umum Presiden Amerika Serikat dan penyesuaian Indonesia dengan pemerintahan yang baru yang sekarang sedang berjalan. Jadi menurut Direktur Eksekutif Indef Estrasi Astuti ya, pada tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi antara 5% ya.
Eh, ini juga terkait dengan inflasi juga yang ada di Indonesia. Jadi faktor-faktor ini yang bisa mempengaruhi antara lain geopolitik ya, kemarin, kemudian ada permintaan atau demand dari Cina yang masih menunjukkan tren melemah untuk tahun depan. Sementara dalam negeri Indef menyebutkan bahwa belum ada stimulus cepat atau insentif untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang merosot serta kondisi industri yang memburuk. Selain itu, 2025 diperkirakan masih menjadi tahun penyesuaian bagi Indonesia dengan adanya pemerintahan baru. Jadi ini masih ada wait and see untuk tahun atau awal tahun 2025 ini dengan melihat adanya perkembangan geopolitik atau eh, nasional, geoekonomi nasional, dan juga dengan pemerintahan baru yang ada di eh, Indonesia sekarang ini. Kemudian di berita lain juga diturunkan dari Breaking News Business. Ini bisa kita lihat bahwasanya beberapa pengamat ekonomi mengungkapkan di sini ada IMF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB ya yang mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dan lembaga-lembaga internasional tersebut memperkirakan Indonesia tumbuh sekitar 5% ya. Jadi ini adalah pengamat ataupun gambaran-gambaran proyeksi yang disampaikan oleh lembaga internasional ya. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi target tersebut tidak berbeda dari target tahun 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%. Hanya saja berdasarkan catatan BPS, sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari sampai September masih mencapai 5,03% ya. Yang tadi sudah disampaikan, kurang lebih sampai dengan kuartal 1 5,11%. Jadi ada peningkatan. Apakah kita akan mencapai target dari 5,2% APBN 2005? Biarlah Kabinet Pak Prabowo yang bekerja. Yang penting kita sudah punya landasan yang baik, gitu ya. Jadi kita tunggu Kementerian Ekonomi dan Perindustrian yang ada di kabinetnya Prabowo yang mudah-mudahan bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian ada juga beberapa prediksi yang disampaikan ya, termasuk juga dari ekonom di Indonesia. Ini salah satunya adalah Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2024 hanya akan mencapai 5%. Sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar 5,15%. Ini kurang lebih sama dengan target tahun kemarin yaitu sebesar 5,2%. Nah, apakah ini akan tercapai? Ya, Joshua menyebutkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak mencapai target lantaran ketidakpastian global maupun domestik yang kembali bergejolak pada tahun ini. Sementara untuk tahun depan, meski tidak mencapai target, Joshua memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih baik, sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan aktivitas investasi yang meningkat. Ya. Itu adalah prediksi-prediksi yang sudah disampaikan oleh ekonom yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar di internasional. Jadi menurut pendapat kami, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama faktor domestik ya. Faktor domestik sendiri itu terbagi atau terpilah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konsumsi domestik, ini yang paling tinggi ya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ya adalah kontributor utama PDB Indonesia, penyumbang lebih dari 50% stabilitas daya beli masyarakat yang sangat penting. Maka kita harapkan Indonesia terutama itu terjadi atau uh, untuk anggaran pengeluaran rumah tangga itu kita harapkan bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya karena itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua kebijakan pemerintah ini biasanya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan fiskal dan ada kaitannya dengan moneter ya. Jadi anggaran belanja negara, intensif fiskal dan kebijakan moneter mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Contohnya alokasi dana untuk infrastruktur atau subsidi energi. Selain itu juga investasi atau penanaman modal, baik investasi domestik maupun asing, FDI berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor produktif.
Dan yang lain adalah faktor teknologi dan inovasi, ya, adopsi teknologi baru dalam industri, peningkatan efisiensi dan daya saing. Dan yang terakhir adalah faktor kualitas sumber daya manusia, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja. Ini adalah faktor domestik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga ada faktor global yang bisa mempengaruhi untuk pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah permintaan ekspor ya. Ekonomi Indonesia sangat tergantung pada ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan karet ya. Permintaan global dan harga komoditas sangat berpengaruh. Kondisi ekonomi global, krisis ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan atau konflik geopolitik dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu juga fluktuasi nilai tukar rupiah, stabilitas nilai tukar berpengaruh pada perdagangan internasional dan utang luar negeri. Ya, termasuk sekarang targetnya dari pemerintahan Prabowo ingin menguatkan rupiah ya, biar rupiahnya tidak terlalu mahal. Kerjasama ekonomi internasional juga ya, perjanjian perdagangan bebas atau integrasi ekonomi regional seperti ASEAN, Economic Community berdampak pada pertumbuhannya. Ini juga kemarin sudah beberapa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, baik itu dalam skala KTT maupun kemarin skala kerjasama antara B2B antara negara dengan negara lain. Selain itu, faktor yang terakhir, faktor eksternal ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu harga komoditas dunia. Sebagaimana negara pengekspor komoditas, fluktuasi harga dunia mempengaruhi pendapatan ekspor Indonesia. Kemudian ada perubahan iklim dan bencana alam, yaitu sektor pertanian dan infrastruktur dapat terganggu oleh bencana yang menghambat aktivitas ekonomi. Kita harapkan ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini tidak banyak atau tidak terjadi bencana yang mempengaruhi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia ya. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan di tahun 2025 ini Indonesia bisa tercegah dari bencana iklim dan bencana alam. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas politik dan keamanan ya. Situasi politik yang stabil menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan kepercayaan bisnis ya. Itu adalah tiga faktor utama yang menjadi eh, latar belakang yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan kita yakin kalau ketiga faktor ini bisa terjaga dengan baik dan beberapa bisa meningkat dengan baik, maka target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun 2025 antara 5,2 dan 5,3%, insya Allah akan bisa tercapai. Kita harapkan pemerintah yang baru sekarang bisa bahu-membahu untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dan bisa bahu-membahu untuk mempertahankan eh, geopolitik yang lebih bagus lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga perekonomian Indonesia terus bertumbuh, membuka peluang kerja baru, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membawa kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dari saya, Hartoyo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.